Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya si Tanisi Deso. Gimana kabar sobat semua? Baik-baik saja ya. Wow, hari ini cerah banget guys. Kebetulan hari Jumat, mudah-mudahan penuh berkah. Amin. Oke, kali ini kita akan bahas HP Sony. Jadi beberapa waktu yang lalu ada subscriber datang ke counter bawa HP ini, dan beliau terlihat buru-buru ya, menceritakan atau menginginkan HP ini supaya dicek ya, karena beliau baru saja beli LCD via online tapi tidak muncul gambar displaynya. Nah, untuk memastikan apakah ini memang LCD-nya atau mesinnya, beliau datang ke counter supaya kalau memang LCD-nya untuk segera diretur ya, karena beli online itu kan batas returnya terbatas ya. Oke, kita akan bahas ya. Ini sebetulnya rusaknya di mana, atau memang LCD-nya yang nggak bagus, atau memang HP-nya. Oke, kalau kita lihat ini ada AUSOV35 atau Sony XZS. Jadi untuk seri Sony ini banyak varian ya. Ya, jadi saat ditekan tombol power, ini ada respon getar. Lalu terdengar suara. Namun tidak ada gambar atau display. Jadi ya kita itu khawatir juga ya. Di saat kita beli LCD via online ternyata tidak muncul apa-apa. Ya kita harus pastikan dulu, ini betul LCD-nya yang rusak atau HP-nya. Nah, makanya pemilik ini mungkin ya buru-buru ya, tidur pun tidak nyenyak, langsung datang ke counter dan untuk memastikan bagaimana ini selanjutnya. Ya, saya akan coba copot ya untuk bagian konektor LCD-nya. Jadi untuk di Sony ini kebanyakan fleksibel ya, main untuk komponennya. Nah, ini sudah saya lepas untuk konektor fleksibel LCD, dan saya perhatiin ini memang LCD masih baru dan ini masih segelan. Jadi harus dipastikan ini bagian LCD-nya yang rusak kah atau mesinnya. Ya, karena LCD sudah kita coba dia tidak ada muncul display, kita harus pastikan bagian mesin. Saya copot dulu untuk bagian baut-bautnya ya. Ya, saya beberapa kasus sering dapati seperti ini untuk di HP Sony ya. Baik Sony Xperia atau Sony apapun itu, biasanya habis beli LCD dia itu dicoba tidak mau ya. Nah, itu kan harap-harap cemas. Kita itu ya khawatir ya, karena waktu returnya kan juga dibatasi untuk beli online itu. Oke, ini sudah saya lepas baterai, lalu kita akan coba lagi, siapa tahu nge-freeze saja ya. Saya copot baterai lalu saya pasang kembali dan kita akan pasang LCD-nya kembali. Nah, ini saya sempat terawang ya, artinya saya senterin, saya nyalakan di cahaya yang terang, tidak ada penampakan dari gambar. Nah, artinya kalau tadi itu ada remang-remang gambar tapi tidak ada cahaya, berarti kan jalur lampu yang bermasalah. Ini kita akan pastikan ya, saya matikan semua lampunya. Nah, ini tidak ada cahaya sama sekali, ataupun juga tidak ada gambar remang-remang. Ya, ini masih analisa sementara, belum bisa kita pastikan LCD yang rusak atau mesin. Kita belum tahu jawaban karena ya ini sama sekali ya, gambar tidak nampak.
atau biasa kita sebut no backlight. Jadi artinya itu berarti kerusakan di lampu, tapi ini kan tidak ya, gambar nggak ada, cahaya juga nggak keluar. Nah ini saya coba bersihkan, saya terawang-terawang, saya intip-intip, tetap tidak ada. Ya, ini saya akan kasih zoom ya. Jadi kita akan lihat di bagian konektor mesin. Wow, bisa diperhatiin saat saya bongkar di konektor bagian mesin, ada beberapa kaki di konektor itu yang gosong. Wow, inilah penyebabnya, sudah fix. Karena sering banget didapati untuk kaki konektor yang gosong itu jelas tidak akan berfungsi untuk di jalur tertentu. Dan juga dilihat untuk di fleksibel juga ada kaki yang korosi. Artinya ini sudah putus jalur. Berarti bisa disimpulkan untuk sementara LCD aman untuk sementara. Karena jelas ini kasus terjadi di fleksibel dan konektor di mesin. Kemungkinan awalnya dulu itu ini bisa jadi pernah masuk air, lalu dibiarkan rusak ya. Nah, ini terlihat sekali ada beberapa kaki yang gosong dan jelas jalur putus. Jadi solusinya saya mesti cari dulu untuk bagian fleksibelnya dan juga untuk konektor di mesin. Nah untuk di fleksibel itu ada yang jual di toko online. Nah ini harganya saya sertakan. Jadi memang fleksibel untuk konektor cas LCD itu jadi satu ya. Namun yang jadi pertanyaan itu di konektor bagian mesin. Nah itu nyarinya itu setengah mati guys. Harus sama dan cari bekas kanibalan karena tidak ada dijual di online ya. Ya untuk sementara close the door. Karena mudah-mudahan pemilik nonton dan ini fix kayaknya 50-50 ya, antara LCD ini masih bagus, nggak masalah LCD. Yang jelas secara fisik kita sudah bisa pastikan fleksibel bermasalah dan konektor juga bermasalah. Jadi yang perlu dicari untuk pemilik, beli fleksibelnya, lalu carikan konektornya, nanti saya pasangkan. Dan ini sementara kasus ditutup, silahkan diambil dan bisa cari spare partnya ya, supaya bisa kita pasang konektornya dan kita pasang untuk fleksibelnya. Karena untuk menentukan bagian mana yang rusak kita mesti cari kepastiannya ya. Apalagi untuk di HP Sony kan banyak komponen fleksibel yang terhubung. Biasa fleksibel bermasalah itu juga mengganggu performa ya. Oke, kasus close of the door dan mudah-mudahan berkah. Oke, kita lanjut kembali. Jadi setelah saya bahas tadi, alhamdulillah saya dapat servisan lagi guys. Jadi ini servisan ya sudah bisa pasti cuan, karena sekilas nampak tadi LCD pecah ya. Nah ini adalah Nokia 105, kondisi pecah. Tadi ada mbah-mbah datang bawa HP ini, bilangnya HP ini jatuh, lalu ya LCD langsung pecah, langsung minta digantikan. Nah berhubung ini kasus ringan-ringan mempesona, kita lanjut. Ya walaupun yang awal tadi yang Sony itu seperti itu ya, secara pasti sudah kita dapati dan dibalas dengan dapat cuan HP ini. Ya seperti biasa ya, untuk ganti LCD kita harus siapkan solder, flux ya. Nah
Nah, ini gampang saja untuk kasus yang seperti ini. Tambahin flux untuk di LCD-nya, lalu siapkan solder, lalu disolder seperti ini sambil dijengatkan LCD-nya supaya dia bisa terangkat. Ya, pelan-pelan saja. Dan ini mudah-mudahan untuk pemula ya, yang belum pernah servis, yang mau belajar proses ganti LCD itu pahami ya, seperti ini. Setelah terangkat LCD yang lama, kerok bagian pinnya. Lalu bersihkan di bagian pin dan kita tambahin flux. Lalu kita solder, kita tambahin timah yang baru ya. Jadi tujuannya supaya gampang untuk pemasangan LCD yang baru. Ya, pastikan rata. Dan ini solder saya yang murahan guys. Yang good CS31, jadi macam-macam ya. Itu biasa harganya di antara 50 sampai 75. Namun ya sangat direkomendasikan ya buat budget minim untuk beli solder yang sering saya gunakan. Ya, saya tambahin tambahin flux ya untuk di fleksibel LCD yang baru. Lalu kita akan siapkan, kita solder dulu sebelum kita pasang ya. Untuk bagian pin atau kaki fleksibel LCD yang baru. Nah, untuk LCD yang baru seperti ini bisa kita dapatkan di toko online. Kalau beli banyak itu bisa harga 17.000. Namun kalau beli satu biasanya 25 atau 35 tergantung daerah masing-masing ya. Dan untuk jasanya di daerah saya rata-rata 75 untuk ganti LCD seperti ini. Jadi ya walaupun receh kita tetap bersyukur ya. Yang penting segala usaha kita barengi dengan bersyukur, insya Allah berkah ya. Oke, tinggal pemasangan gampang ya, tinggal disolder, dipaskan di kaki antara mesin dan fleksibel. Lalu dicoba. Kalau dia tidak nyala ya disolder ulang. Dan alhamdulillah ini nyala ya. Ya, walaupun tadi tuh servisan Sony itu artinya tidak cuan ya, karena beliau hanya minta dicekkan supaya tidak terlanjur rugi sudah beli LCD via online. Datang lagi servisan seperti ini. Pak Mali, rezeki jangan ditolak ya, walaupun Nokia seperti ini terima saja. Karena sedikit demi sedikit cuan, kalau kita rajin, kita sering bersyukur, insya Allah ditambah dan ditambah ya. Dan ini sudah selesai, gitu saja guys. Sebentar dan ya minim resiko ya. Dan saya yakin untuk teknisi pemula yang baru belajar terus berlatih pasti bisa ya. Karena gampang sekali untuk penggantian LCD Nokia seperti ini. Dan mudah-mudahan menjadi berkah. Amin. Jadi untuk hari Jumat ini terima kasih atas perhatiannya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.